Faslun syurutul qasri sab'atun. Fasal menjelaskan tentang syarat-syarat qasar sab'atun. Ada 7. Apa itu qasar? Qasar itu sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Nah, itu namanya qasar. Yang 4 rakaat ya. Kalau yang 3 nggak bisa tuh maghrib ya. Terus apalagi subuh nggak bisa jadi 1 ya. Nggak bisa. Yang 4 rakaat jadi 2. Itu qasar. Syarat yang pertama adalah ayyakuna safaruhu marhalatin. Perjalanannya harus sampai 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau ukuran kilometer ya, itu khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan perkiraan 82 kilo. Ada lagi yang mengatakan 85. Ada lagi disebutkan di dalam kitab Ghoyatul Muna 89 kilo. 89 kilometer. Nah, di sini ke Bandung 100 lebih ya. Ya, 100 lebih. Di sini ke mana namanya? Di sini ke Cisarua sana, Cipanas sana, tempat ngadem ya, puncak ya. Itu juga sama, 100 lebih dari sini. Maka boleh tuh. Boleh qasar. Tapi kalau seandainya perjalanannya itu di bawah itu, perjalanannya dari mana? Dari sini ke Condet. Ya. Nggak bisa qasar ya. Di sini ke Condet perjalanannya di bawah 80 kilo. Nggak bisa qasar. Apalagi di sini ke Bekasi ya, dekat banget. Di sini ke Karawang, dekat. Nggak bisa qasar. Itu syarat yang pertama, perjalanannya harus sampai 2 marhalah. Jadi ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan sampai 89. Kemudian syarat yang kedua adalah wa ayyakuna mubahan. Jadi safarnya harus safar mubah, yaitu bukan safar maksiat, bukan safar yang diharamkan. Contohnya misalkan dia perjalanannya ngapain? Perjalanannya ngebegal. Nanti mau kemana? Mau ke apa namanya? Mau ke Bandung. Ngapain ke Bandung? Begal. Nah, ketika dia niat begal, nggak boleh itu. Nggak boleh dia qasar ya. Atau tujuannya apa? Saya tujuannya ke Cianjur. Nemuin pacar. Nemuin pacar itu safar maksiat itu. Safar maksiat, maka nggak boleh itu qasar tuh. Apapun bentuknya maksiat, apapun bentuknya maksiat, maka tidak boleh qasar. Berbeda kalau seandainya dia niatnya baik. Niatnya silaturahim. Niatnya silaturahim sama guru misalkan. Bukan silaturahim sama pacar ya, bukan ya. Silaturahim bukan sama perempuan yang bukan mahram, bukan ya. Silaturahim sama paman. Silaturahim sama bibi, itu kan yang mahram. Silaturahim sama guru, silaturahim sama teman sesama jenis. Silaturahim. Niatnya baik, niatnya nuntut ilmu, baik semua niatnya. Kemudian di tengah jalan, di tengah jalan dia maksiat. Maka ini tidak termasuk, nggak termasuk. Dalam arti boleh, masih boleh, masih boleh qasar. Jadi yang dimaksud perjalanan maksiat itu, safar maksiat itu, dari awal niatnya maksiat emang. Dari awal maksiat. Walaupun pertengahan pertengahan perjalanannya itu, di perjalanannya itu dia taat ya. Di perjalanannya itu dia misalkan berbuat baik, contohnya sedekah ya. Sedekah ngasih orang makan ya. Tetap tujuan awalnya apa? Maksiat, nggak boleh. Jadi syarat yang kedua harus safarnya safar mubah. Safar yang bukan safar maksiat, bukan safar yang haram. Kemudian syarat yang ketiga adalah wal ilmu bijawazil qasri, mengetahui diperbolehkannya qasar. Maka tidak boleh orang ikut-ikutan qasar. Nggak boleh kalau dia nggak tahu. Itu sih ini qasar, qasar juga nggak boleh kayak gitu ya. Ngikut-ngikut orang gitu. Ya barangkali dia mah sesuai syaratnya ya. Dia tahu syaratnya, dia memenuhi syaratnya, dia ikut-ikut doang. Maka nggak boleh kayak gitu. Harus tahu. Diperbolehkannya qasar. Nih kita nih udah belajar nih tentang syarat qasar. Kita udah tahu nih, oh ternyata kapan sih kita dibolehkan qasar? Tadi kan udah tahu kan, yang pertama adalah
apa tadi jangan perjalanannya sampai 2 marhalah atau 82 kilometer lebih lah. Yang kedua bukan safar maksiat. Udah tahu berarti kan kita. Maka kita termasuk syarat yang ketiga, yaitu kita tahu diperbolehkannya ke qashar. Udah tahu nih. Kemudian yang keempat adalah waniyatul qasri indal ihram. Niat qashar ketika takbiratul ihram. Bagaimana niat qashar? Ada dua. Bisa qasron. Contohnya zuhur, tinggal tambahin qasron. Usolli fardhu zuhri qasron. Atau juga niat rok'ataini. Jadi bisa dua, qasron atau rok'ataini. Jadi niat qashar ada berapa? Ada dua. Bisa usolli fardhu zuhri qasron. Kalau makmuman, kalau imaman, kalau sendiri udah gitu dah. Usolli fardhu zuhri qasron. Kemudian yang kedua adalah rok'ataini. Usolli fardhu zuhri rok'ataini. Kalau asar, usolli fardhu asri rok'ataini. Jadi niat qashar itu bisa dua, qasran atau rok'ataini. Kapan niatnya? Ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Usolli fardhu zuhri qasran. Allah. Usolli fardhu zuhri qasran. Berbarengan dengan takbiratul ihram. Dalam hati. Kemudian syarat yang berikutnya adalah wa antakuna sholatu rubaiyatan. Sholatnya harus sholat yang 4 rakaat. Berarti sholat apa? Zuhur, asar, isya. Nah sholat maghrib sama sholat subuh nggak bisa karena dia bukan 4 rakaat. Kemudian syarat berikutnya adalah wadawa musafari ila tamamiha. Wadawa musafari ila tamamiha. Dawa musafar yaitu masih keadaan musafir. Masih dalam keadaan musafir. Ila tamamiha, sampai sempurnanya sholat. Sampai sempurnanya sholat. Kalau sholatnya belum sempurna, maka dia wajib nambah. Contoh misalkan sholat zuhur, dia sholat zuhur dan niat usolli fardhu zuhri qasran. Allahu akbar. Rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua, kayaknya enak ya di Bandung, adem ya, udah niat di Bandung seminggu aja, maka berubah kan? Yang asli musafir berubah menjadi mukim. Dengan niatnya, maka berubah dia. Bukan musafir lagi mukim, maka wajib nambah 2 rakaat lagi. Dan jadi 2 rakaat. Dan walaupun dia udah niat di awal, usolli fardhu zuhri rakaataini, karena dia di pertengahan tadi niat menjadi mukim, niat seminggu tinggal di Bandung, ya. Maka dia wajib nambah lagi 2 rakaat. Jadi harus benar-benar sampai sempurna salam. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia misalkan, enak itu ya di Bandung, ya ada ya. Udah seminggu aja. Nggak usah. Padahal kan udah selesai sholat. Tapi kalau belum selesai sholatnya, tambah lagi 2 rakaat. Kemudian wa anda yang tadiya dimutimin fi juz'in min sholati. Tidak boleh bermakmum kepada imam yang nggak qashar. Tidak boleh bermakmum kepada imam yang nggak qashar. Fijus ini sholat ini walaupun sebagian sholatnya, walaupun ini masbuk, nggak boleh. Contohnya begini, si imam lagi tahiyat akhir, itu kan benar-benar mendekati selesai lah gitu ya. Dia jadi makmum masbuk lagi. Terus dia sholat zuhur, misalkan sholat fardhu zuhri qasran makmuman, nggak boleh, nggak sah seperti itu. Karena imamnya bukan qashar. Kecuali kalau seandainya imamnya sama-sama qashar, imamnya qashar, makmumnya qashar, maka boleh. Jadi syarat menjadi makmum harus imamnya qashar. Kalau dia jadi imam, maka dari syaratkan makmumnya harus qashar juga. Contohnya misalkan anak musafir, anak izin sama sohibul bait, karena silaturahmi misalkan ke teman-teman anak yang ada di Bandung misalkan. Kata anak permisi ya, mohon maaf ya, anak jadi imam ya, soalnya anak qashar. Kalau jadi imam nggak apa-apa, walaupun itu ada yang qashar, nggak apa-apa. Jadi syarat yang terakhir adalah apa tadi? Dia tidak boleh bermakmum kepada imam yang
yang tidak kosor, yang tidak kosor. Kalau seandainya begini, kita tahu imamnya musafir, satu bisa kita. Tapi kita nggak tahu ini imamnya ini kosor atau tidak. Maka kita boleh dua, boleh kita nggak kosor, lebih sah ya, lebih apa namanya, lebih pasti sahnya itu. Misalkan ini imamnya itu misalkan satu bis sama kita tahu imamnya musafir, cuma masalahnya imamnya nggak ngomong apa-apa, langsung takbir aja. Kosor atau enggak ya? Nah imamnya bingung, sholat apa? Boleh nggak kosor? Sholat 4 rakaat aja. Nah itu jelas sah sholat. Atau cara yang kedua adalah niatnya ditaklid. Bagaimana ditaklid? Aku niat sholat kosor kalau imamnya kosor. Ditaklid gitu. Aku niat kosor kalau imamnya kosor. Jadi ketika takbiratul ihram tuh, kalau bahasa Arabnya sholli fardhu dhuhri makmuman qasran min qasral imam. Kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya aku niat sholat fardhu zuhur makmuman qasar kalau imamnya qasar. Ketika takbiratul Allah qasar, aku niat qasar kalau imamnya qasar. Nah itu boleh. Jadi boleh dua. Tentunya yang paling utama yang pertama, karena kita nggak tahu imamnya itu qasar atau tidak, dan kita dosa qasar.